kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa ngobrol santai bareng Ustadz dimanapun berada. Akhir-akhir ini setelah pemberitaan tentang LGBT sangat marak di Indonesia, muncul lagi satu pemberitaan tentang adanya hubungan terlarang. Apa itu? Yakni hubungan sedarah atau incest. Tentu hal ini menjadi suatu pemberitaan yang sangat besar di negeri kita, yang mayoritas merupakan orang Muslim. Nah, pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kasus hubungan saudara ini sejak dulu sudah banyak terjadi nih pemirsa, terutama di kalangan kerajaan atau di kalangan orang yang memiliki darah biru yang ingin mempertahankan gen darah biru mereka seperti ibu kandungnya ataupun kemudian berhubungan dengan saudara kandungnya. Tentu hal ini tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi umat Islam. Nah, pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya kasus ini tentu kita melihat bahwasanya keluarga bisa menjadi malapetaka, bukannya menjadi pelindung dan juga menjadi benteng bagi orang tua dan anak. Nah, untuk itu bagaimana pandangan Islam terhadap kasus seperti ini? Tentunya insya Allah akan kita bahas dalam program Ngobrol Santai bareng Ustadz dalam tema Stop Hubungan Terlarang bersama guru kita Buya Asman Nurijal LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Kaifa Buya? Alhamdulillah, baik. Habib gimana? Alhamdulillah khair Buya. Insya Allah senang sekali Buya kembali bertemu kita di nagari tercinta Buya nih, Senur Makkah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Buya, tentu kalau kita melihat media sosial akhir-akhir ini banyak pemberitaan tentang hubungan terlarang ini Bu ya. Adanya seorang anak berhubungan dengan bapaknya yang kandung, kemudian ibu berhubungan dengan anak laki-lakinya, dan juga hubungan antara saudara kandung Bu ya. Bahkan sempat baca berita bahwasanya ada yang sudah mengakibatkan melahirkan anak gitu Bu ya, dari hubungan saudara. Tentu ini sangat miris ya Bu ya, kalau kita melihatnya Bu ya. Nah, pertama nih Buya, mungkin anak tanyakan kepada Buya, apakah menurut Buya sendiri fenomena ini adalah penyakit sebagaimana LGBT yang belakangan ini juga sering kita dengar Buya, atau bagaimana nih Buya? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, sebagaimana LGBT yang merebak, ya, yang kemudian digiring opini masyarakat dunia bahwa ini adalah satu penyakit yang sehingga harus dimaklumi. Incest ini atau hubungan saudara ini juga bukan penyakit. LGBT bukan penyakit. Ini adalah perilaku yang muncul yang sebelumnya tidak ada, bisa menjadi ada karena sebab-sebab yang menggiring ke sana. Sama dengan masalah hubungan saudara atau dikenal dengan istilah incest ini. Jadi ini tentu suatu hubungan yang terlarang karena dalam sejarah manusia pun sebenarnya sudah sejak dahulu hubungan saudara itu tidak diakui sebenarnya. Dia sudah dikenal oleh masyarakat suatu perbuatan yang menyimpang. Nah, cuma dalam agama kita sudah ada peringatan akan hal itu sebenarnya. Ya, peringatan sebagaimana misalnya Nabi SAW memerintahkan anak-anak kalau sudah umur 10 tahun pisahkan tempat tidurnya. Ya, nah, dalam sabda beliau tentang perintah untuk mengajar anak salat. Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10
ufarriqu bainahum fil madaji'. Ya. Suruhlah anak-anak kalian melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Ya, ini perintah untuk membiasakan mereka salat agar nanti mereka tidak berat lagi melaksanakan salat ketika balik balik telah taklif gitu ya, mukallaf. Nah, kemudian kalau mereka tidak juga salat boleh pukul. Kalau sudah 10 tahun dia nggak mau salat boleh dipukul. Tapi pukulnya bukan pukul yang mematikan atau merusak, enggak. Pukulan yang mendidik. Nah, anak-anak itu juga tentu dengan sedikit pukulan dia sudah takut. Ya. Kemudian kalau sudah 10 tahun itu kata Nabi ditambahkan oleh Nabi SAW. Ini metode pendidikan yang sangat penting. Ya, yang mungkin zaman itu belum ada teori-teori pendidikan seperti kita sekarang. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Anak-anak kalau sudah 10 tahun itu pisahkan antara mereka tidur mereka. Baik laki-laki maupun perempuan, apalagi laki-laki dan perempuan. Ya. Ini juga sekaligus jawaban terhadap masalah LGBT. Nah, ya. Laki-laki sama laki-laki enggak boleh. Iya. Apalagi sama perempuan dipisahkan kalau sudah 10 tahun karena mereka sudah mendekati masa balik. Dan sebagian wanita, anak-anak perempuan itu balik di usia yang lebih muda daripada laki-laki. Umur 9 tahun ada yang sudah balik, umur 10 tahun dan sudah balik. Maka mereka sudah berbeda, ya. Sehingga harus dipisahkan sih. Dengan itu para ulama kita menjelaskan, ya, ketika menjelaskan hadis ini, hadis riwayat Imam Abu Daud. Ya. Nah. Jadi agar tidak ada hal-hal yang membuat syahwat mereka mengarah ke sana. Sehingga mereka tetap menganggap ini saudara mereka, tidak ada godaan-godaan yang lain, ya, pada proses mereka menuju dewasa. Iya. Nah, yang gawatnya itu adalah kalau dalam proses menuju dewasa ini mereka sudah biasa berbaur, tidur sebagainya. Ketika mereka balik, mereka sudah mengerti, terjadilah apa yang terjadi. Nah, ini musibahnya. Berarti atau sumbernya, laki-laki sesama laki-laki, na'udzubillah, atau perempuan sama perempuan, atau laki dan perempuan. Nah, Ya. berarti sumbernya itu memang sejak mereka belum balik ini, Bu ya? Iya, jadi sudah 10 tahun itu tuh patokan dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa umur 10 tahun harus dipisah. Ya, kalau dulu saya juga ada membaca berita tentang ini, tapi sangat sedikit. Cuma selalu kalau kita baca sebabnya ketika dia diproses oleh pihak yang berwenang, ya, dalam tahun-tahun 90-an gitu ya, 2000-an awal, itu ada 1-2 kasus yang mencuat tapi tidak begitu viral. Itu di antara sebabnya selalu karena tidur satu tempat, tidak dipisah oleh orang tua, ya, sehingga ketika mereka dewasa dan dia mulai mengerti. Iya. Ya, sudah mengerti aurat perempuan, sudah mengerti aurat laki-laki. Ini tentu sangat berbahaya. Maka Islam sudah sejak dahulu mencegah. Jadi kalau kita mengenal istilah preventif, ya, langkah-langkah preventif. Pencegahan. Nah, pencegahan ini sangat penting. Kalau dilakukan dengan baik, keinginan itu tidak akan muncul. Karena jalan ke sananya tidak ada. Iya. Nah, yang berbahaya kan kalau sudah keinginan sudah ada, ini mereka akan cari jalan untuk ke sana. Sehingga dengan dipisahkannya tidak terpikirkan. Ini kan suatu hal yang sebenarnya kalau kita hidup normal dengan tidak terpikirkan akan melakukan hal seperti itu. Nah, misalnya. Nah, makanya harus dilakukan sejak dini. Pencegahan sejak dini. Sehingga memang tidak ada keinginan untuk hal-hal seperti itu. Iya. Karena normalnya kalau kita lihat hubungan intens antara orang tua dengan anak itu kan hal yang wajar, Bu ya. Iya. Kemudian antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan normal gitu, Bu ya. Betul. Namun ternyata dalam hubungan senasab ini atau hubungan keluarga ini tentu ada batas-batasnya, ya, Bu. Betul, ya? ada batasnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bu ya, antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan itu apa saja batas-batas kita, Bu ya? Ya, jadi sebegini. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa dua orang yang tidak punya batasan dalam berhubungan dalam masalah aurat itu hanya suami istri. Suami istri. Ya. Ayah dan anak pun ada batasannya. Iya. Tidak halal bagi ayah melihat aurat anak yang sudah dewasa. Melihat Anak perempuannya, ya. Ya, ada batasan-batasan. Ya, yang boleh terlihat dari mahram itu adalah yang biasa terlihat, yaitu kepala, kemudian tangan, kaki. Ya, jadi bukan berarti kalau di rumah dengan ini ayah kita yang perempuan boleh pakai yang terbuka aurat. yang terbuka auratnya, kemudian atau ibu boleh memakai pakaian yang seksi depan laki-laki, nggak boleh. Ya, tetap ada batasan-batasan yang wajar yang telah ditentukan dalam syariat kita. Nah, sedikit perbedaannya dengan yang ajnabi, orang asing, maka dia harus tutup kepalanya, dia tutup, kalau paling
Ya kalau dengan mahram itu seperti lengan ini masih boleh. Iya. Ya. Nah, harus dia tutup semuanya kalau dengan ajnabi, dan untuk kepada mahram itu ada batasan-batasan yang tidak boleh juga dilanggar. Nah, Ya. Masya Allah. Bahkan seperti seorang tuan dalam Islam, tuan laki-laki, kalau dia punya budak perempuan, itu kan budak itu halal bagi dia. Nah, Ustaz. Namun ketika budak ini dia nikahkan dengan orang lain atau dengan budak yang lain, maka sudah tidak boleh. Aurat dia pun ada batasan seperti aurat laki-laki, dari pusar ke lutut. Walaupun masih budak nih Bu ya. Budaknya itu tidak boleh lihat aurat tuannya karena dia sudah menikah. Sudah menikah. Nah, gitu loh. Jadi ada batasan-batasan yang kalau dalam Islam ya, suami istri, kemudian tuan dengan budak wanita. Iya. Nah, itu yang tidak ada batasan. Namun ya, karena mereka halal gitu. Halal, ya. Merupakan. Selebihnya tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh kita salah pahami, sehingga sebagian orang menyangka begini, bahwa mahram itu udah boleh lihat aurat. Ini musibah. Ya. Alhamdulillah. Musibah. Nah, kalau Nabi SAW saja sudah menyuruh kita memisahkan tidur di umur 10 tahun, berarti ada sesuatu. Ada hikmahnya Bu ya. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dalam larangan Allah SWT, kita tidak mesti mengalami dulu akibatnya untuk takut akan bahayanya. Ya, gitu. Masya Allah. Ya, keimanan seorang muslim, apa yang Allah larang pasti berbahaya untuk kita. Nah, mentaati larangan itu pasti baik untuk kita. Masya Allah. Nah, Ini masalah keimanan ya. Ya, betul. Nah Bu ya, namun dari kasus-kasus yang kita lihat ini tentu sudah terjadi nih Bu ya, hubungan seperti ini. Oh, ya. Kalau boleh tahu nih Bu ya, untuk pelakunya sendiri ini statusnya bagaimana nih Bu ya? Apakah dikategorikan sebagai orang yang sebagai pezina, ataukah seperti LGBT tentu ada hukuman khusus yang harus diberikan kepada orang ini Bu ya? Bagaimana nih Bu ya? Tentu ini lebih berbahaya daripada zina antara dua orang yang tidak senasab. Ya. Karena dia sudah melanggar dua hal. Kalau dua orang yang tidak senasab, yang berbeda suku, berzina, itu sudah haram, besar dosanya. LGBT sesama jenis jauh lebih besar lagi. Ya. Nah, apalagi yang sedarah ini. Ya. Jadi dosanya jauh lebih besar lagi. Karena dia melanggar, walaupun dia misalnya ada sedarah, dia akad nikah misalnya gitu. Haram itu. Tetap haram, bayangkan. Nah, kalau misalnya ada dua orang, laki dan perempuan, berbeda suku, berbeda keluarga, bukan saudara, mereka menikah, jadi halal. Iya. Ya, nak? Nah, kalau berzina haram. Kalau menikah baru dia berhubungan halal. Nah, kalau yang saudara ini mau akad nikah mau enggak, tetap haram. Nikah aja nggak bisa nih. Ya, nikah saja nggak boleh, akad nikah aja nggak boleh gitu. Nah. Ini menandakan dosanya lebih besar. Alhamdulillah. Ya, lebih besar. Nah, kalau pelaku LGBT dalam hukum Islam itu, para ulama kita dahulu itu akan menghukumnya dengan menjatuhkannya dari gedung tertinggi di satu negeri, lalu sampai dibuat dihujani dengan batu. Ya. Kira-kira pelaku ini yang paling dan yang paling perlu kita tanamkan adalah rasa takut akan azab Allah di akhirat, karena azab akhirat itu jauh lebih berat. Nah, Masya Allah. Tentunya ini menjadi cambukan juga bagi kita nih Bu ya. Apalagi bagaimana cara kita menjaga keluarga kita itu memang menjadi keluarga yang berjalan atas jalan Allah nih Bu ya. Betul. Kondisi-kondisi seperti ini tentu menjadi mengkhawatirkan kita jadi Bu ya. Ketika sebagaimana yang di awalnya sebut tadi, keluarga ini tentu seharusnya menjadi benteng bagi anak terhadap pergaulan. Jangan sampai orang tuanya yang menjerumuskan dia ke dalam pergaulan yang buruk ya Bu ya. Nah Bu ya, mungkin sedikit nasihat Bu ya bagi generasi muda, bagaimana kiat kita menjaga hubungan kita dengan orang tua, kemudian menjaga batasan-batasan kita dengan sesama saudara kita gitu ya. Baik, pertama yang perlu saya ingatkan sebenarnya ada sebab eksternal juga yang membuat orang tertarik melakukan. Apa itu ya? Bukan hanya karena tempat tidurnya tidak dipisah gitu, yaitu meniru perilaku orang kafir. Nah, karena di zaman globalisasi informasi ini, ya perilaku orang kafir di seberang sana di negeri mereka, kan itu banyak pada orang kafir sebenarnya. Itu sudah lama, sudah sangat lama. Tidak sedikit kabar dahulu di awal-awal internet mulai ada di Indonesia, atau bahkan sebelum itu di majalah-majalah nasional dulu saya sempat juga ada membaca bagaimana seorang ayah ya yang merupakan tokoh agamanya di situ ya, yang ngurung anak gadisnya di bawah tanah berapa orang sampai punya anak. Itu sudah lama. Nah, ketika kebebasan informasi dengan kemajuan teknologi ini didapat, sebagian orang mengakses itu akhirnya malah tertarik meniru, padahal dia sebelumnya tidak punya pikiran sama sekali di sana.
Nah, ini juga harus diperhatikan oleh generasi muda. Karena begitu mudahnya akses ini didapat. Sangat berbahaya. Termasuk berita-berita seperti ini, Iya. bagi anak muda yang polos, itu juga kadang-kadang bisa, Jadi inspirasi gitu. jadi inspirasi. Karena banyak berita-berita buruk dan kriminal itu bukannya malah membuat orang takut, tapi menjadi inspirasi, mendorong. Oh begini caranya. Na'udzubillah gitu. Maka tidak semua sebenarnya informasi buruk itu harus disiarkan. Iya. Lebih baik kita tidak tahu sebenarnya. Nah, Tidak tahu. Karena ini akan berbahaya bagi keselamatan generasi muda kita. Maka generasi muda yang perlu mereka perhatikan itu adalah akses mereka di dunia maya ini. Akseslah yang baik-baik saja. Ya, Allah akan lindungi. Ya. Nah, kemudian kepada orang tua dan keluarga secara umum, tetaplah berpedoman kepada ajaran agama kita. Karena itulah keselamatan dunia dan akhirat. Nah, itu keselamatan dunia akhirat. Hendaknya kita mempelajari bagaimana metode pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu alaihi wasallam. baik di rumah maupun di luar rumah. Karena Islam ini Allah turunkan untuk menjaga kita di atas fitrah. Contoh, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, la yanzuru rajulu ila auratir rajuli, walal mar'atu ila auratil mar'ati, wala yufdi rajulu ila auratir rajuli aw ila rajuli fi thawbin wahidin, ya, walal mar'atu ila al mar'ati fi thawbin wahidin. Artinya tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Ini jarang diceritakan nih. Iya. Sekarang nih, ya, begitu juga wanita tidak boleh melihat aurat wanita lain. Aurat besar ya. Nah, ini bagi masyarakat kita sekarang banyak yang salah paham. Ada yang menganggap kalau laki-laki sama laki-laki boleh aja lihat. Tak boleh ini. Iya. Ini sebenarnya ini luar biasa ya. Wahyu, ya, yang disampaikan Nabi SAW. Ini mencegah LGBT. Nah. Ya, atau yang sejenisnya gitu loh. Iya. Nah, karena setan akan menggelincirkan dari situ. Dari mata ke hati, Bu, ya. Maka dilarang melihat aurat laki-laki lain. Wanita juga dilarang melihat aurat wanita lain. Saya bahkan ada dapat cerita dari seorang jamaah umroh. Nah, ya. Waktu di Madinah atau di Makkah gitu ya. Beliau punya saudari, ya, keluarga, ya, yang perempuan pernah pergi umroh dengan sebuah travel gitu ya. Iya. Ternyata ketika di kamarnya itu dari berbagai suku ya. Cuma sebagian wanita di situ ada yang tidak menutup aurat terhadap wanita yang di kamar itu. Ditegur oleh dia. Kan tidak apa-apa, kita sama-sama perempuan. Ini salah besar. Afwan, dia sampai memang hanya memakai dalaman saja. Tidak boleh di hadapan wanita yang lain sekalipun. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan, perlu diluruskan kembali pemahaman masalah ini. Di sini pentingnya kita belajar agama ini dari sumbernya. Ternyata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan. Ya, kemudian janganlah seorang laki-laki berada dalam satu selimut dengan seorang laki-laki lain. Larang ya, Bu, ya. Begitu juga perempuan dengan perempuan lain dalam satu kain. Artinya apa? Apapun bentuknya, jangan sampai kulit laki-laki langsung bersentuhan dengan kulit laki-laki lain. Di kolam renang kah, di tenda kah, atau apa saja yang sifatnya kulit bersentuhan dengan kulit. Sampai para ulama kita jangankan bersentuhan, melihat anak-anak kecil yang belum berjenggot, yang belum berkumis, yang akan ada anak-anak kecil itu yang gagah, ya, dan masih polos, karena lebih menarik daripada wanita malah. Itu melihat itu dijelaskan oleh para ulama sejak zaman ratusan tahun yang lalu. Ya, haram melihat lelaki amrat. Lelaki amrat itu yang belum terlihat ke tanda kelaki-lakiannya. Anak-anak kecil yang ganteng, ya, putih bersih menarik gitu. Itu dilarang melihat, perhatikan itu, karena setan akan masuk di situ. Nah, celah nih, Bu, ya. Celahnya. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk para orang tua, untuk para remaja, untuk menjaga agar fitrah ini tetap terjaga. Jangan sampai kita biarkan kampanye kebatilan ini membalikkan pemahaman manusia akan satu kebatilan sehingga dianggap sebagai sebuah kebenaran dianggap sebagai sebuah kebatilan. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Insyaallah sangat dan besar tantangan efeknya kita. kan sangat besar, Habib. Secara genetika dan segala macamnya. Intinya apa yang Allah larang itu pasti membahayakan manusia. Dan sudah terjadi kan?
Ya, di Amerika ada juga kabarnya satu keluarga. satu kampung malah satu keluarga yang rusak secara fisik dan mental Ya. karena incest tadi. Nah, Ya, nauzubillah ya. Masya Allah. Dan kita sebagai kaum muslimin tentu perlu menjaga. Jangan sampai hal ini menimpa kita. Dan ternyata agama kita agama yang sempurna sudah sejak dahulu mengingatkan. Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi para orang tua dan juga para anak-anak yang sudah menginjak dewasa. Masya Allah. Hmm. Sangat agung wahyu yang diturunkan Allah SWT ya. betul. Ternyata permasalahan-permasalahan atau solusi-solusi yang telah diberikan oleh Rasulullah itu, masalah-masalahnya sekarang muncul nih. Ya. Nah, karena kita makin jauh darinya. Nah, untuk menghindari sebuah keburukan, kita tidak perlu harus mengalaminya dulu. Masya Allah. Ini catatan nih pemirsa. Gitu. Ya. Karena notis atau hal yang telah diturunkan oleh Allah SWT, apalagi disampaikan oleh Rasulullah itu sebenarnya semuanya itu telah mencangkup seluruh kehidupan kita Ya, karena tidak terbatas zaman ya Bu ya. betul, karena Allah lebih tahu tentang kita daripada Masya kita. Mana yang baik, mana yang buruk, Allah yang Maha mengetahuinya. Masya Allah. Ya, sama seperti gini. Kalau ingin merasakan panasnya api, apakah harus kita membakar diri kita dulu? Enggak ya Bu? Enggak, cukup kita sudah tahu itu, ya. Nah, Itu. Masya Allah. Tapi ya, barakallahu fikum ya, atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting juga, terkhusus bagi kita kaum muslimin ya Bu ya. Betul. Jangan sampai budaya-budaya barat yang notabene tidak ada dalam agama Islam dengan latah kita ambil, Betul. dengan latah kita tiru, dengan tujuan hanya untuk coba-coba, yang malah akhirnya akan menjadi parasit bagi kita ya Bu ya. Betul. Dan akan merusak generasi kaum muslimin. Tapi bersama Allah Subhanahu wa taala, itulah perbincangan singkat kita dengan Buya Asmaul Rijal. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai berjumpa di dalam episode lainnya di Ngobrol Santai bareng Ustadz. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah warahmatullahi khairan, wabarakatuh. Barakallah. Jazakumullah khairan.